Perakaran tanaman jambu air ini nampak begitu sehat. Pentingnya rawatan vegetatif, juga kita akan menambah sharing kembali, di mana ras generatif itu memang dari perakaran. Sedangkan bagaimana kalau kita mengetahui dari pembelajaran kita, kalau generatif fase itu pembungaan, menghasilkan buah, kemudian dari biji-bijian menumbuhkan benih baru. Kemudian yang ketiga, ketika kita di dalam tabulan pot, tentu kita harus menggunakan media tanam tanah itu full tanah murni, kawan. Sebab kita tahu sisi tabulan pot adalah tempat yang sangat terbatas. Ada teknik pruning, teknik shutdown, kemudian juga rawatan vegetatif. Nah, solusi apa? Banyak tanaman itu memang tidak tumbuh sehat ketika di tabulan pot, bahkan bisa bergeneratif pembungaan atau pembuahan, tetapi akhirnya akan mati. Karena mengingat media tempat plastik seperti ini, kita menaruh tanaman, dan di sini saya memberikan solusi bahwa terjadi hal-hal yang memang perubahan-perubahan, terutama pada kondisi tanaman itu sendiri ketika menempatkan tabulan pot dengan media yang seperti ini, media plastik dan sebagainya. Dan ini harus kita pikirkan jauh-jauh ke depannya agar solusi saya ini natural solution untuk memberikan segi-segi manfaat dari bertanam di sampai di lantai satu sebagai tanaman hias atau berakar tunggang itu dalam siklus fase yang sangat normal, sekaligus kita memanfaatkan misalnya dari rembesan yang kita sebut natrium klorida hebat, manfaat kita memanfaatkan dari tumbuhan itu sendiri, pupuk juga tumbuhan sayur. Dan tentu karena besar manfaat ini, saya tetap semangat memberikan sharing rawatan vegetatif, teknik shutdown juga dan lain-lain. Tentu media tempat pot yang terbuat dari bahan-bahan plastik seperti ini tentu kita pikirkan ke depannya agar tanaman itu tidak terjadi perubahan generatif, terutama menimbulkan efek-efek yang saya kira tidak sehat ke depannya untuk tanaman. Kita simak yuk video saya, Agus Rito Channel, dimanapun sahabatku berada, di luar kota Tuban, luar provinsi atau di luar negeri. Terima kasih atas segala dukungannya. Sampai saat ini saya tetap eksis, alhamdulillah. Walaupun tidak nampak oleh mata, kawan, terbukti ada binatang-binatang seperti semut. Ini juga bertempat tinggal di tanaman kita dengan teknik rawatan vegetatif. Kenapa semut itu bisa tinggal bersama tanaman seperti ini? Tentu sudah sering-sering saya utarakan, tentu tempat ini ada segi kelembapan, ada segi konsumtif untuk semut. Kita angkat ke bawah, kawan. Kalau kita tanam-tanaman, hobi tanam-tanaman, memang maaf sekali, inilah cara saya, cara bagus, dan sahabatku semuanya tentu siap dengan keadaan di mana tempat kita itu akan selalu membersihkan dari tanah-tanah dan sebagainya. Nah, itu adalah resiko kita sebagai seorang penghobi atau seorang pecinta tanam-tanaman. Saya mengulas di dalam judul video saya Natural Solution, sebab ini sangat penting. Satu, demi kelangsungan tanaman kita ke depannya. Ketika kita berinovasi dari lahan tanah luas, kita tempatkan di pot yang terbuat dari plastik seperti ini. Dari segi positif, kita bisa manfaatkan dengan teknik rawatan vegetatif, bahkan tidak kita biarkan sampah-sampah dapur atau sisa-sisa pemakanan atau tumbuhan-tumbuhan sayur-sayur kita bisa gunakan sebagai kompos.
Juga tempat kita yang sempit, di bahu jalan, di atas trotoar, di lantai 1, tentu hal ini sangat positif untuk mengurangi pemanasan global yang ditimbulkan dengan adanya banyak tumbuhan tanah. Tentu hal ini akan menjadi pemikiran kita semuanya ke depan. Tetapi karena tempat yang sangat terbatas pot ini, jangan sampai ada perubahan-perubahan tertentu. Hati-hati menggunakan media kawan untuk tanaman yang bertahan usia tahunan yang kita harapkan. Jadi kita itu mempunyai tabula pot seperti ini kawan yang kita harapkan kalau berakar tunggal. Itu yang kita pikirkan adalah kedepannya. Sebab apa kawan? Menggunakan media tanam itu selain media tanam tanah dengan lahan yang pot seperti ini terbatas, tentu akan sedikit menimbulkan efek-efek yang lain untuk tanaman. Apalagi tanaman ini adalah alaminya itu mencengkeram erat media alam. 1, tanah. 2, bisa mencengkeram erat humus-humus atau tumbuhan-tumbuhan. 3, bisa menyerap dari alami dari alam itu sendiri, misal batu-batuan dan sebagainya. Jangan sampai kita biarkan tanaman kita di pot itu mencengkeram media selain tanah. Nah, di sini kadang-kadang terjadi apa kawan? Terjadi pemikiran kita di mana tanaman kita tersebut berubah warna dan lain-lain, seakan-akan kita itu hanya mengobati dengan obat-obatan tertentu. Itu akan sangat fatal ke depannya. Silahkan buktikan media tanam selain tanah, selain batu-batuan. Selain kita manfaatkan kompos tumbuhan hijau daun itu, perakarnya tidak akan pernah sehat. Agar perakaran kita itu sehat kawan, gunakanlah media tanam tanah mencengkeram erat. Akhirnya terjadi bakteri dan lain-lain kalau kita menggunakan media selain tanah. Terjadi percepatan pembungaan. Karena apa? Saya sebut sebagai perkembangan akar generatif itu selalu dominan. Di mana akar itu kawan tidak mencengkeram erat media tanam. Itu yang dominan adalah akar perkembangan generatif. Di mana akar perkembangan generatif itu akan cepat mendatangkan pembungaan. Nah, karena dominannya akar generatif yang berkembang, tidak ada siklus akar vegetatif yang berkembang. Tanaman lama-lama bisa mati. Bahkan kita mendapati biji-biji atau benih-benih baru dari tanaman tabulan pot, kedepannya itu akan ada perubahan-perubahan yang kadang-kadang tidak kehendaki. Oleh sebab itu, solusi saya, gunakan media tanam tanah. Gunakan media alam batu-batuan, seperti di alam daerah Bangkus ini, batuan kapur putih atau lain-lain. Gunakan, manfaatkan kompos-kompos daun. Limbah-limbah dapur akhirnya akan mendatangkan efek-efek timbal yang sangat positif, di mana kita telah mempunyai teknik rembesan-rembesan yang kita sebut sebagai natrium klorida hidrat. Jadi siklus biologi tanah itu sangat bereaktif-aktif kalau kita memang betul-betul alami yang kita gunakan, apalagi solusi di tempat terbatas di pot pada tanaman berakar tunggal. Kemudian kawan, juga pentingnya selain efek-efek yang ditimbulkan oleh tanaman dari perakaran, kadang-kadang kita itu terlalu berfokus membasminya atau cara merawatnya dengan zat-zat yang tidak alami. Itu cuma perakaran nomor 1, sebab perakaran itu adalah nyawa dari sebuah tanaman. Jadi akar yang sehat kalau kita pergunakan bahan-bahan berhasil dari tanah, itu tentu akan mencengkeram erat. Silahkan yang mengikuti dan menyukai unggahan video Bangkus, silahkan mencoba sendiri. Dan kita seperti ini karena kita itu memang kita mempunyai hobi seperti ini yang sangat menyenangkan. Silahkan bagi sahabat semuanya yang menyukai unggahan video Bangkus untuk mengikuti dan silahkan coba sendiri. Dan untuk sahabatku semuanya, barangkali inovatif ini memang bertentangan, maaf sekali. Kita hanya akan memberikan untuk bagi sahabatku semuanya yang menyukai dan menonton video Bangkus bahwa betapa pentingnya manfaat alami pada tanaman di pot seperti ini. Kita selalu meletakkan perakaran di bagian atas. Kalau perakaran kawan di bagian atas itu tentu saja penyerapan hara akan semudah, mendapatkan air akan semakin mudah, juga mendapat oksigen akan semakin mudah. Nah,
Dari situlah kawan, berbeda dengan di lahan tanah luas. Kalau di lahan luas pun juga akan seperti itu. Perakaran penyerap hara itu ada di bagian atas. Kalaupun ada perakaran seperti berakar tunggang lain menancap jauh ke dalam tanah yang luas, itu pun karena di lahan luas, berbeda dengan di pot. Ketika perakaran itu jauh ke dalam di dalam pot di mana oksigen kurang, itu tentu saja menimbulkan dampak-dampak tertentu. Sebab apa? Media tanam tanah disertai dengan pohon seperti ini, tentu ada siklus-siklus hewan-hewan tertentu yang silih berganti. Nah, apa namanya mikrobak tanah, bakteri tanah itu tidak kita ketahui, apalagi menggunakan media selain media tanam tanah. Kalau media tanam tanah, kompos hijau daun, daun-daunan lunak dan sebagainya. Nah, disitulah yang saya sebut antara pohon, tanah akan mendapatkan mikroba. Simbiosis mutualisme itu akan ada di sini kawan. Sebab apa? Begitu mikroba tanah bereaksi aktif di dalam media tanam, sebab menggunakan media tanah dan kompos hijau daun, dari limbah-limbah kotoran binatang mikroba tanah, cacing tanah sendiri, kalau memang kapasitas besar juga akan mendatangkan hewan-hewan lain. Nah, itulah yang saya sebut tepatnya simbiosis mutualisme, hubungan yang sangat menguntungkan antara tanaman juga mikroba tanah di sini. Jadi mereka yang hinggap atau yang kita menyertai agar alaminya tanaman kita itu simbiosis mutualisme itu akan bisa menyertai tanaman ini walaupun di dalam pot, asal sekali lagi dengan media yang alami. Media tanah juga kompos daun-daunnya akan terjadi simbiosis mutualisme, di mana media tempat spot ini akan dihuni oleh alami dari tanaman sendiri, kemudian dari mikroba tanah, hubungan yang sangat menguntungkan sebab dipicu oleh mudahnya tanaman, teknik vegetatif, rawatan vegetatif, perakaran di bagian atas, memudahkan mendapatkan air, memudahkan tersinari matahari, memudahkan kita memupuknya, juga memudahkan menyerap oksigen. Dari situlah walaupun media tempat pot ini sangat sempit, kita akan mendapati simbiosis mutualisme di dalam pot. Nah, simbiosis mutualisme dalam pot itu kita pernah sharingkan beberapa tahun yang lalu di video bagus, juga tanaman jambu air, yang sebelumnya tentu akan menjadi keraguan-keraguan kita bagaimana simbiosis mutualisme bisa di dalam pot, karena hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Buatlah tanaman saudaraku teknik rawatan vegetatif, karena mengingat di lahan pot kalau kita terlalu dalam menancapkan perakaran, juga tidak menggunakan media tanam selain tanah yang lain-lain atau kebanyakan zat-zat pembakaran, membuat akar tidak sehat dan tidak akan pernah menciptakan simbiosis mutualisme di dalam pot. Dan kita juga jangan sekali-kali untuk berfokus di dalam pot, kita memanfaatkan selalu yang kita harapkan pembuahannya. Pembuahan itu mudah dilakukan, tetapi ingat, tanaman kita bertahan puluhan tahun adalah yang paling penting daripada kita cuma mengharapkan pembuahan. Karena pembuahan sendiri sudah saya sharingkan, pembuahan itu dipicu oleh perkembangan akar generatif saja, tanaman pun akan mati. Oleh sebab itu, perkembangan akar saya juga membedakan perkembangan akar generatif juga perkembangan akar vegetatif. Juga demikian, di mana tanaman ini seperti tanaman berakar tunggang, di mana kita mengetahui kalau fase generatif tujuannya apa. Fase generatif adalah di mana tanaman tersebut mempertahankan kelestarian generasi kedepannya, dimulai dari pembungaan, pembuahan, ada biji, menumbuhkan biji-bijian. Tetapi ras generatif itu adalah alami asli, di mana tanaman berakar tunggang akan mampu menumbuhkan tunas baru melalui perakaran. Itulah yang disebut ras generatif tanaman adalah perakaran. Kalau ras generatif tanaman melalui pembungaan tetap tepat melalui biji-biji, tetapi pembungaan itu sendiri kadang-kadang menghasilkan benih-benih itu benih-benih yang varian lain-lain, sebab di saat kita tidak mengetahui berapa ratus tahun atau ribuan tahun yang lalu, serbuk sari dari tumbuhan bermacam-macam itu ketika terjadi penyerbukan silang,
dari serbuk satu ke serbuk lain juga akan mendatangkan jenis varian tanaman yang lain. Itulah sebabnya saya membedakannya apa yang disebut sebagai ras generatif. Ras generatif asli kawan. Jadi tidak berubah. Itu adalah satu adalah dari perakaran. Kalau pembungaan tersebut itu bisa berubah karena apa? Pengaruh dari penyerbukan jenis tanaman yang lain. Varian tanaman itu terjadi, perbedaan tanaman terjadi. Itu karena apa? Karena penyerbukan. Dari penyerbukan satu sama lain akhirnya akan menjadikan jenis-jenis tanaman yang berlainan dari aslinya. Tetapi kalau namanya mempertahankan keturunan yang asli agar tetap eksis adalah melalui perakaran. Oleh sebab itu perakaran saya sebut sebagai ras generatif. Jadi seperti ini kawan. Ini adalah fase-fase calon bunga. Tentu saja bunga jambu air ini kalau sedang berbunga kemudian ada penyerbukan dari tumbuhan-tumbuhan yang lain, walaupun tidak sejenis jambu air, tentu nantinya jika berbiji juga akan bisa menumbuhkan varian jenis tanaman-tanaman yang lain yang berbeda daripada aslinya. Jadi cara untuk meneruskan generatifnya itu nomor satu adalah perakaran, ras perakaran generatif, ras generatif. Sebab banyak tumbuhan itu yang tidak mempunyai biji dan tidak berbuah, tetapi juga terus eksis mengeluarkan benih-benih baru, seperti tumbuhan-tumbuhan yang mudah perakarannya, mudah dibudidaya, seperti tumbuhan yang berakar gantung. Sedangkan tumbuhan yang kita sebut dengan istilah keilmuan kita sebagai akar tunggang juga mampu mengeluarkan benih-benih baru. Jadi ras generatif itu adalah asli dari perakaran. Fungsi perakaran kita membagi dua, sebagai ras generatif dan sebagai nyawa sebuah tanaman. Dan fungsi nyawa sendiri tentu sahabatku semuanya yang berkompeten dan intelektual masalahnya tentu akan lebih tahu daripada Bagus. Dan ini sangat penting saya utarakan sebab yang kita tahu sekali lagi kalau namanya untuk mempertahankan generatif tanaman agar eksis ke depannya adalah dari fase generatif pembungaan, menumbuhkan biji, kemudian menumbuhkan benih-benih baru. Tapi sebenarnya ras generatif adalah dari perakarannya, ini perlu saya tambahkan. Juga kita-kita ini saya katakan juga pencipta, maksudnya generasi kita yang dulu para pakar-pakar tanaman itu juga menciptakan kloning-kloning untuk tanaman-tanaman dengan sistem tempel dan sebagainya. Jadi budidaya tanaman itu selain yang alami dari ras generatif perakaran, dari biji-biji tumbuhan, juga dari teknologi manusia, dari teknik cangkok, teknik tempel, teknik sambung, teknik stek dan lain-lain. Budidaya tanaman sendiri itu juga ada teknologi-teknologi seperti itu. Nah, pentingnya di sini saya ulas di bagian ke berapa ini kawanku, 17, natural solution. Ini sangat penting, saya tekankan sekali lagi. Gunakan media tanam tanah yang alami, media tanam tanah bisa bercampur dengan kerikil atau batu-batuan. Kita picu dengan kompos-kompos daun-daunan. Agar di pot media yang terbatas dengan plastik seperti ini tentu ada efek-efek yang tidak kita inginkan. Sangat terbatas seperti ini kawan. Sebab kalau kita alami menggunakan media tanam, walaupun di pot, terjadilah simbiosis mutualisme di mana antara mikroba tanah, antara tumbuhan itu sendiri ada hubungan yang saling menguntungkan. Juga terjadi semut-semut dan lain-lain. Bahkan kita juga telah memberikan sharing di mana mikroba tanah, cacing tanah juga lain-lain, juga semut-semut, banyak kotoran-kotoran yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Jadi simbiosis mutualisme itu terjadi di alam antara tanah dan tumbuhan, juga hewan-hewan mikroba tanah. Itulah simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Tanah, hewan-hewan tanah
juga tumbuhan. Itulah simbiosis yang saling menguntungkan. Kita kembalikan lagi kawan. Kita mencoba nantinya di saat tanaman ini dalam fase vegetatif seperti ini, kalau kita menggunakan kompos daun-daunan boleh, yang langsung basah tidak usah melalui fragmentasi juga boleh, tetapi jangan menggunakan kompos daun-daunan di saat dalam fase generatif pembungaan akan rontok, sebab daun-daun yang hijau itu kawan akan menimbulkan reaksi kimia yang sangat panas. Beda kalau kering. Kesiapan kita menggunakan media-media kompos daun-daunan juga kita lihat di dalam pot. Kalau daun-daun tersebut kering siap pakai, oke. Kalau basah di saat generatif jangan, sebab bisa menimbulkan dampak kerontokan pada pembungaan. Tapi ingat yang paling penting, vegetative care, media tanam tanah, kompos daun-daunan, cukup matahari, cukup air, juga rawatan pemupukan. Tetapi yang paling penting adalah perakaran di bagian atas itu banyak manfaatnya. Kita tahu akan kesehatan perakaran dari bonggolnya. Juga oksigen akan terpenuhi ketika kita menggunakan teknik rawatan vegetatif di dalam pot. Dan penyesuaiannya kita juga telah menggunakan teknik pruning yang kita sebut sebagai shutdown 90-180 derajat. Dan jangan sampai dengan media terbatas seperti ini akhirnya perakaran akan menimbulkan efek-efek penyakit-penyakit yang baru. Sebab ini, maaf kawan, media yang tidak tepat, juga plastik-plastik seperti ini dalam tempo masa yang berkepanjangan, tentu kita itu bisa merasakan bagaimana tangan kita itu merasakan media tanam tanah, kita memegang tanaman, bagaimana rasa itu dingin, rasa itu panas. Tentu tangan kita itu bisa merasakan efek-efek ketika kita bergulat dengan tanah dengan tangan telanjang. Dan maaf sekali, Bangkus ini kalau kerja tidak bisa menggunakan kaos tangan, nggak bisa kawan. Bangkus sendiri itu bisa merasakan efek-efek dari tanah, dari suhu yang, dampak suhu yang diberikan, merasa dingin atau merasa ada kesemutan atau merasa ada panas. Tentu hal ini menjadi pembelajaran kita semuanya. Sebenarnya itu apa? Tapi yang paling penting kawan, selamatkan tanaman kita di dalam pot dengan teknik yang alami. Juga bantu selamatkan alam kita di lahan sempit, di lahan terbatas. Kalau kita tidak mempunyai lahan yang luas, bisa di lantai-lantai satu, bisa di trotoar, di bahu jalan, agar paling tidak kita bisa memanfaatkan energi-energi yang alami yang jangan sampai terbuang sia-sia. Penghematan air, memanfaatkan matahari, terbuang tercuma, kita punya natural solution, punya tumbuhan alami, tumbuhan lumut, tumbuhan pakis, juga air supaya tidak terbuang percuma. Kita beri celah resapan sekitaran kita agar selalu berhubungan dengan energi-energi alami, membuat kita itu sehat, lingkungan kita sehat. Juga demikian membantu mengurangi pemanasan global, dan ini tentu efek tumbuhan seperti ini. Tapi ingat, selamatkan tanaman kita agar sehat dengan media-media teknik-teknik yang alami. Adanya simbiosis mutualisme hubungan yang saling menguntungkan itu karena memang solusi bertanam yang sehat. Tapi yang kita khawatirkan kalau kita tidak menggunakan media-media selain tanah, tentu ada efek-efek yang kita tidak inginkan untuk tanaman kita. Ras generatif berasal dari perakaran agar tanaman kita eksis tetap sehat. Varian generatif berasal dari biji-bijian, di mana biji-bijian itu menumbuhkan benih-benih kadang-kadang jenis lain, jenis baru. Karena apa? Karena penyerbukan dari satu tanaman kepada tanaman yang lain. Baiklah sahabatku semuanya, semoga sharing saya bermanfaat. Natural Solution Pak 17